itu juga. Saya khawatir kalau keadaan begini terus nanti malah apa yang di viral dalam medsos lost learning itu bisa terjadi bener ini nanti ini. Saya juga prihatin kalau seperti ini. Betul. Itu. Walaupun daring Bapak ya, walaupun daring seperti yang di sekolah penggerak, guru penggerak Iya, itu kalau murni daring itu tujuan nggak nyampe 80% Bapak. Itu. Jadi dari apa yang diterima iya, melalui daring implementasinya itu sangat jauh dari tujuan yang diharapkan itu. Ya gimana lagi memang kondisi dari daerah satu dengan yang lain kan berbeda gitu Pak. Ini kami juga berusaha bagaimana supaya ketemu itu di sekolah saja. Kalau panjenengan yang sekarang di Cawas ini levelnya jenjang apa Bapak? SMA SMK apa SMP? saya pengawas muda, Pak. Maksudnya di jenjang SMP SM, SD untuk SD, SD yang Pak SD, Badrul Alam? SD, Badrul Alam? Halo? Oh iya, sama Pak, sama semua. Oh, SD sama. semua. Yang berlima Kebetulan itu satu kantor ini dengan Pak Anton. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi Iya, enak nanti komunikasinya Bapak. Saya senang sekali kalau dengan teman-teman dari SD ini. Karena basicnya kan ada di panjenengan itu. Kalau kami yang di SMP, SMA, SMK kan tinggal meneruskan saja Pak. Ya itu sekarang memang yang basicnya itu yang perlu dikuatkan itu. Terutama di dalam masalah akidah akhlak itu. Sekarang sudah jauh dari apa yang Iya, dicita-citakan itu. Wah, sudah Pak. Sulit bagaimana untuk mengembangkan akidah akhlak itu. Kalau dulu waktu kita sekolah itu kan lain Pak dengan anak-anak sekarang itu. Jadi rasa hormat kepada yang lebih tua, menghargai sesama itu kadang-kadang sudah tidak ada sama sekali sekarang ini gitu. Ya mungkin apa ya iya, perubahan Pak. zamanan itu perubahan zaman itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ya. Pak Con Rahman masih lama di dinas? Eh, Insya Allah sampai pensiun jika ada usia masih 10 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya iya iya. Kalau yang Pak Badrul Alam, Badrul Alam? 10 tahun. saya beda 1 tahun Pak dengan Pak Anton. Oh, alhamdulillah. Iya. Saya masih 9 tahun. Iya iya iya. Berarti Kakak untuk kelas, Pak. oh gitu. Beliau kakak kelas, waktu Hmm. di SPG juga ada kelas. Kebetulan Iya. dengan Pak Badru Alam, itu Hmm. satu kantor, Hmm. satu sekolah di kecamatan, Nah, alhamdulillah. lihat dengan Bu Heni, Bu Heni. Siapa Bu Heni apa siapa itu? Eh, Beda wilayah ya, Oh, beda sama wilayah, dari beda SD semua kecamatan. berarti Pak. Dari SD semua. Dari SD semua, kelompok kami dari Alhamdulillah. SD semua. Baik, baik, baik. Itu nanti Pak jadi pelopor panjenengan Pak. Jangan jangan mau kalah dengan kelompok Amin. lain Pak. Ya, jadi nanti tampilan Amin. panjenengan dan betul Pak itu. Saya setiap mementorin apakah itu kepala sekolah, apakah itu pengawas itu mesti kita mempunyai kontrak belajar dari awal. Nanti Bapak Ibu di kelompok ini harus lebih bagus dari kelompok yang lain. Baik tampilannya, sajiannya, jawabannya kan begitu. Yang penting berdasarkan fakta Pak itu Pak. Seperti kemarin yang apa tuh WA dengan saya ya, WA itu apakah bisa identifikasi masalah itu jadikan sebuah penelitian kan gitu kalau nggak salah kemarin itu jadi nanti pertemuan hari ini mungkin Pak ya pertemuan yang kedua Pak ya pertemuan pertamanya pada saat ada WA kemarin ya yang saling itu nanti saya Pak Catur akan memberikan absen online gitu Pak nggih. Nah, pakai Zoho nanti saya kirim panjenengan langsung ketik langsung kirim ke kami gitu. Jadi memang benar-benar full daring itu Bapak nggih. Nah, nanti kalau misalnya sudah OJT 1 selesai, kemudian OJT 2 nanti mungkin kalau ada waktu dan keadaan aman nanti kita bisa ketemu gitu. Biar lebih guyup kan gitu ya Pak ya. Seneng saya itu. Nggih, nggih alhamdulillah. Mohon ini Pak, mohon maaf Pak, Nggih. minta penjelasan Pak Haji Nggih. kaitannya dengan posisi Pak Haji, tupoksi Pak Haji Nggih. dengan tupoksi Pak asesor ya, itu seperti apa sebenarnya? Pak asesor atau PD Pak Pak? Haji pendamping atau Saya mentor Pak. Mentor Pak Sahur ya atau siapa? Pak Catur, Pak Catur. Pak Ya, Catur ya, ya. itu sebagai mentor Pak. Artinya saya mendampingi panjenengan dalam menyelesaikan tugas-tugas dari PD. PD itu pengajar diklat. Jadi kalau ada tugas-tugas panjenengan, kira-kira ada hal-hal yang perlu dibicarakan nanti Pak Catur untuk membantu itu gitu. Kalau sudah oke panjenengan terus lanjut aja gitu. Juga nanti ada tugas-tugas dari panjenengan ada laporan dari saya gitu yang kami laporkan ke bagian BNP SDM-nya itu di Majalengka Bu Ida ya kalau nggak salah itu Bu Ida itu Ya, ya betul. udah beres Pak nanti sudah jangan khawatir itu kalau dari saya pokoknya yang semua Insya dikumpulkan Allah. laporan panjenengan di samping panjenengan dengan teman-teman mengumpulkan
secara individu juga nanti akan saya akumulasi, kemudian juga saya laporkan. Artinya bahwa kerjaan panjenengan dengan teman-teman itu sudah ada mentoring dari kami gitu. Itu. Nanti dipresentasikan Bapak nggih gitu. Artinya Nggih. artinya berarti Pak Haji ini posisinya sebagai penilai ya, Bukan penilai. bagaimana? Atau hanya mereka? Sebentar, ini saya masuk, ada Yagi masuk ini, alhamdulillah. Kami begini Pak, memonitor dan mengevaluasi begitu sajalah. Misal contoh, Pak Haji ditugasi untuk mengidentifikasi sebuah sekolah kan gitu ya. Pak Haji mengidentifikasi, kemudian beritahukan kepada kami, Pak ini apa sudah sempurna. Saya berikan masukan sempurnakan, langsung dikirim begitu. Jadi apa ya namanya? Ya sudah pendamping Pak, mendampingi panjenengan kemana-mana gitu aja sudah. Tapi untuk nilai jangan khawatir Pak, insya Allah. Artinya bukan semacam kelas leader Pak ya, tapi sebagai ko-asisten begitu. Iyalah begitulah. Ya bisa sebetulnya Pak, jadi co-leader bisa, jadi ko-asisten bisa begitu. Tapi yang jelas penilainya itu kan di PD Pak, di PD. Tetapi yang dinilai oleh PD itu adalah hasil dari kerjasama panjenengan dan mentor oleh saya gitu. Bu Heni, assalamualaikum. Oh hilang lagi, mental lagi Bu Heninya. Ini antara foto dan Waalaikumsalam Pak. Maaf nih, ini sikapnya agak agak kurang baik biasa, Pak. Biasa Ibu, sudah dimaklumi sekarang itu. Ya itu. Bapak, salam kenal Pak. Salam kenal juga. dari Salam saya. sehat selalu Bu, salam sehat semuanya Bapak ya. Satu hal pesan saya Bapak Ibu, kapanpun jaga kesehatan, itu yang penting. Ya ini nanti evaluasi saya selama 2020 Ibu Bapak, ini mohon menjadikan perhatian utama. Karena panjangan diforsir, di pressure waktu, energi lah, itu kadang-kadang bisa kolaps Bu. Kolapsnya panjenengan itu pada saat selesai. Jadi diklat selesai, itu baru kolap. Mudah-mudahan jangan terjadi pada panjenengan. Assalamualaikum Bu Dasti ya ini yang sering WA saya ini. Catur Mahendra saya Ibu. Alhamdulillah ya itu. Nggih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Catur Mahendra Bu, ini orangnya ya kayak gini nih. Ya. Ya, saya sudah 58 ini Pak usia, Pak. Saya juga sudah Kelihatan masih muda Pak. Alhamdulillah. Kelihatan baru. Ya. Nanti kalau 4D saya bisa tambahan 5 tahun bisa. Panjenengan nanti bisa 65 tahun Bapak. Itu ya mudah-mudahan barokah umur, begitu saja itu. Makanya upayakan mumpung panjenengan masih muda, masih ada waktu, kesempatan masih banyak, kejar terus Pak. Sampai nanti panjenengan sebagai pengawas utama bisa mendapat bonus 5 tahun nanti gitu panjenengan. Jangan kalah dengan yang dari SMP sama SMA Bapak. Ya itu. Saya sangat senang sekali kalau dengan teman-teman saudara saya yang dari SD itu. Dulu kan kami sebelum kami pisah ke provinsi kan jadi satu Bapak, itu ceritanya. Jadi malam ini kita gunakan sebagai anu aja Pak ya, perkenalan gitu. Nanti kalau sudah ke fokusnya langsung biar gitu. Nggih. Kurang satu ya Pak ya, kurang satu siapa ya? Pak Iban. Pak Iban. Ya, belum masuk. Pak Iban. Jadi memang saya ambil pertama kali yang malam ini supaya ini Bu Bapak, waktu saya pagi sama sore juga tidak tersita, waktu panjenengan juga demikian, biar itu bisa tumak ninah istilahnya begitu. Tapi nanti kalau kita janjian misalnya pagi, saya akan mengkosongkan jadwal saya untuk pagi hari begitu. Gitu. Yang penting semangat Bu, semangat Ya, itu. Semangat itu yang saya tekankan kepada calon-calon pengawas, calon-calon kepala sekolah gitu. Kami juga yang di Sampang, daerah Sampang itu kepala sekolah Bapak Ibu. Belum selesai juga. Saling bentrokan sekarang waktunya itu. Belum yang sekolah PK gitu. Ini 7:30 ini. Ditunggu ya Bapak, ditunggu dulu ya, ditunggu biar lengkap dulu ya gitu. Soalnya nanti akan kami foto dulu. Ya, itu. Pokoknya jangan kalah dengan kelompok lain Pak ya. Harus menawaitunya dari sekarang. Ya, saya harus lebih baik dari kelompok lain gitu. Iya betul Pak gitu Pak. Jadi kalau dari awal sudah semangat, terus nanti ke belakang bagus. Saya pernah mementori 6 orang cawas tahun 2020 juga demikian gitu. Sudah pandemi, ya memang nggak bisa maksimal, tetapi dari ketemu di daring, kemudian sekali-sekali ketemu di darat begitu, dan alhamdulillah lulus semua Bapak Ibu, lulus itu.
tahun 2020. Amin. Iya, itu sekarang sudah bertugas masing-masing itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo nanti kalau misalnya ada beberapa yang pernah inisiatif, Pak, saya ingin daring hari ini tanggal, oh silakan, saya ngikuti ya. Sementara saya diri yang mengawali kan begitu nggih Pak ya gitu. Yang penting satu tadi Pak, jaga kesehatan itu yang pertama. Karena Mohon dalam izin, Pak. Iya, monggo. Mohon izin, Pak. Iya, monggo, silakan, silakan. Mohon izin. Monggo, silakan Bapak. Saya memang orangnya penasaranan, Pak. Suka penasaran. Kayaknya Bapak senang di Google Meet daripada di Zoom ya, Pak? Sama saja Pak. Kebetulan tadi itu gini. Oh, sama saja. Saya rembuk gitu. Kita nih pakai Zoom apa pakai Google ya untuk hari ini itu. Kayaknya Zoom tadi pagi itu di sini agak gangguan Pak itu. Kan tadi pagi kami sudah Zoom dengan SMKPK. Gangguan Pak itu. Aduh, kalau gitu sudah pakai Google sih coba. Ternyata saya pakai Google. Sama-sama kok Pak. Monggo silahkan pakai Zoom monggo. Pakai Google Meet monggo gitu. Mana yang kalau di Google seperti di Google Drive Pak, yaitu kan daya simpan sampai pre 15 giga itu ya. Kalau di Drive ya. Itu kan kelebihan itu barangkali. Ya. Nah, ini untuk di meeting ini barangkali punya kelebihan kan kayak gini. Kalau di tim itu kan untuk kapasitas di atas 100 lah, di atas 100 peserta. Audience ya. Kalau Zoom ya, jadi Pak. Nah, ini kalau Google Meet barangkali kelebihannya atau mungkin untuk kapasitas peserta gitu barangkali Pak. Kan saya perlu gambaran biasa diamalkan di lapangan gitu Pak. Iya, monggo Pak. Yang penting begini Pak, bagi Pak Catur ke panjenengan kemanapun, familiar Pak. Artinya aplikasi yang panjenengan berikan itu familiar. Kan kadang-kadang begini, ada seorang guru atau kepala sekolah atau pengawas yang canggih Pak, canggih dengan berbagai aplikasi. Tapi pada saat diterapkan audiennya nggak bisa menerima lah, percuma kan begitu Pak itu. Jadi harus dua-duanya bisa interaktif. Enak begitu saja nggih. Monggo pakai Zoom, oke. Kalau saya malah senang tatap muka Pak. Tatap muka itu lebih enak. Iya Pak, betul. Aduh sudah Pak. Kalau ada masalah bisa cari solusi saat itu, bisa dipecahkan gitu. Ya, masih Makasih, kurang. Pak, makasih. Ya, enggak apa-apa Pak, ini bebas Pak, bebas itu. Ya, kan pakai aplikasi yang lain. Monggo. Pak, Bu Dasti, nggih, monggo. ini mau curhat ya, mau curhat dulu ya Pak. Gimana? Sebetulnya kita ya, mau curhat nih Pak. Boleh? Suaranya putus-putus Bunda. Suaranya putus. Boleh. Curhat katanya mau curhat Pak. Curhat Mau boleh, curhatkan curhat boleh. Bu. hati. Monggo silahkan curhat itu. Saya ini menjadi Gimana Bunda? Ya. Bentar mau pakai ini dulu. Iya, monggo silakan kan pertamanya. Masih ada satu yang belum masuk ini. Nanti kalau jadi ini mental lagi nih. Pak Rahman mental. Ada Pak. Ya. Ini alhamdulillah Pak Rahman muncul lagi ini. Ibu Dasti gambarnya belum kelihatan. Iban, Pak. Belum masuk. Alhamdulillah. Monggo Bu Dasti kalau mau curhat. Hilang. Ya, sambil menunggu Bu Dasti mungkin ya. Kalau jam segini, Pak, kebetulan Nggih. di tempat tinggal saya cukup susah, Pak. Oh, begitu. Jadi memang beberapa kali praktik ya, beberapa praktik Zoom itu saya mengalami kesulitan. Walah. Maka hari ini saya pindah posisi. Ya Allah, apa ya, mohon Jadi maaf artinya memang kebetulan di daerah saya itu, di tempat tinggal saya itu memang agak desok gitu ya. Jadi ketika memang malam-malam, mungkin karena padatnya penggunaan berpengaruh Pak, sehingga pagi atau siang masih mending, masih bisa ya. Baik Pak, nanti untuk sinyal, tetapi untuk malam agak susah. Mohon maaf gitu Pak. Tidak apa-apa Pak, nanti kita rubah jadwal. Ya ini nih tadi mau bergabung siapa tadi? Bu Dasti bergabung sudah. Kurang satu lagi Pak Ibu. Sudah, Pak, sudah bisa. Monggo. Kedengaran suaranya Pak? Alhamdulillah, ini kelihatan wajahnya jelas ini. Monggo Ibu, monggo apa yang perlu dibicarakan? Nggih. Ini Pak. Nggih. Kami ini yang sekarang lagi di kelas pengawas ini
sebetulnya kami sudah menjadi pengawas betulan. Oh, alhamdulillah. Sudah Iya. mendapat SK. Oh iya, sama Bu, sama. Sama di Jawa Timur juga begitu. Gitu. Oh gitu. Iya, Bu. Nah, itu Iya. di Majalengka. Sudah berapa tahun, Bu? Jadi kami hambatan baru kemarin tanggal 14 Januari, Pak. Oh, oke. Sip. Ya, berarti sudah Iya. sudah pengawas, Jadi- bukan CPNS lagi itu. Hanya menunggu SK-nya aja kan gitu. Iya. SK untuk penguatannya gitu. Iya. 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 Betul. Berarti memang betul Bu, ada cerita di terus RCTI itu. Dunia terbalik itu memang begitu. Monggo, Iya. nggih. Nggih. Jadi katanya sistem masih merah katanya ya Pak. Nggih. Jadi kami tidak bisa mendapat tunjangannya gitu. Oh iya, tapi insya Allah nanti akan mengikuti Bu tunjangan itu. Yang penting secara administratif panjenengan sudah lengkap dulu itu. Karena peraturannya kan harus di samping SK panjenengan terima kan harus ada penguatan pelatihan itu. Karena sertifikat diklatnya itu diperlukan untuk pemberkasan untuk administrasi keuangan dan seterusnya itu. Itu kelengkapannya kan memang begitu. Jadi panjenengan hanya sebagai syarat simbolis. Tetapi walaupun demikian, seperti yang saya sarankan tadi, panjenengan harus tetap tunjukkan bahwa benar-benar sebagai pengawas profesional gitu. Nggih. Ini gimana Bapak? Mau dimulai apa gimana ini? Wis kita aja sambil menunggu Pak siapa Bapak tadi satunya? Pak Iban. Pak Iban, sambil menunggu Pak Iban. Bisa dikontak Pak Iban ya? Monggo jangan kontak nggih. Monggo Pak siapa? Pak Rahman dulu. Panjenengan kenalkan dulu Pak jati diri panjenengan. Kemudian asalnya dari mana begitu biar ini insya Allah saya rekam ini nanti biar menjadi bahan bukti bahwa kita benar-benar profesional di dalam menjalankan ini. Gitu. Monggo Pak Rahman kenalkan dulu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji atas kesempatan yang diberikan pada malam ini. Perkenalkan, nama saya John Rahman. Saya adalah sebelumnya guru di SD Negeri Mekarwangi 1, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, 2 tahapan kemarin sudah diikuti. Yang pertama adalah tahapan administrasi gitu ya, dan yang kedua tahapan tes substansi, dan seluruhnya dengan izin Allah lulus begitu. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan tahapan ketiga ya, di mana kami diminta untuk diklat sebagai salah satu tahapan terakhir dari kegiatan kepengawasan. Betul. Meskipun demikian, jadi karena kebutuhan di lapangan, Pak, di lapangan cukup mendesak, di antaranya membutuhkan banyak pengawas di Majalengka, maka kami oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka itu sudah diberi SK dari Bupati sebagai pengawas terhitung tanggal 14 Januari 2021. Artinya sudah 8 bulan. Alhamdulillah, di tengah waktu ini kami sudah ke lapangan, dibimbing oleh para senior, kemudian melaksanakan kegiatan kepengawasan. Tetapi dengan adanya kegiatan ini, sejujurnya saya kembali menambah pengetahuan, menambah kemampuan, menambah pencerahan kaitannya dengan seorang pengawas yang profesional. Betul. Setelah membaca modul-modul yang kami terima dari pihak panitia, alhamdulillah pengetahuan tentang pengawasan semakin mendalam. Nah, apalagi dengan ada bimbingan seperti ini, kegiatan kita Zoom seperti ini, insya Allah akan menambah kemampuan kami, amunisi kami di lapangan, sehingga kami di akhir kegiatan diklat ini betul-betul menjadi seorang pengawas yang profesional. Betul. Sebagaimana diharapkan Permendikbud nomor 143 tahun 2016 ya. Atau nomor 2019. Oleh karena itu, terima kasih ke Pak Haji Catur yang sudah membimbing. Iya. Terima kasih Pak Rahman, sukses untuk panjenengan ya. Kemudian ganti Pak Badrul Alam. Monggo Pak Badrul Alam ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari awal cerita sehingga menjadi pengawas sekarang sampai mendapatkan surat keputusan Bupati, awalnya itu memang
ketika jadi guru itu saya sangat tertarik dengan jabatan seorang pengawas. Betul. Iya. Betul, ini enggak apa, bukan dibuat-buat lah. Betul. Kemudian artinya manakala pada masa kerja 14 tahun itu saya sudah dicalonkan jadi kepala sekolah oleh kepala sekolah. Bahkan mungkin untuk sebuah penghargaan dari pemerintah karena dari guru berprestasi saya diangkat jadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Setelah jadi kepala sekolah saya ditawari untuk menjadi pengawas itu pada zamannya periodisasi kepala sekolah itu pada periode kedua. Periode kedua itu saya sudah dicalonkan untuk pengawas dan sebetulnya sudah masuk di BKPSDM itu berkasnya itu sudah di BKPSDM. Artinya tinggal ketok palu Pak Bupati untuk mengeluarkan bahwa ada pengangkatan pengawas. Sehingga ada liku-liku kehidupan Pak ketika jadi kepala sekolah di periode kedua. Saya habis periode kedua kembali lagi jadi guru Pak. Oh iya. Tapi cita-cita saya untuk menjadi pengawas, sehingga manakala pengangkatan lagi kepala sekolah ada lagi peluang rekrutmen kepala sekolah, pengawas sekolah, saya daftar lagi dan memang perjalanannya sama dengan Pak Enson tadi bahwa setelah melalui beberapa tahapan seleksi administrasi sehingga walaupun memang prosedurnya kita mesti diklat dulu itu sebelumnya. Betul. Tapi kebutuhan di lapangan, memang kebutuhan di lapangan, kekosongan pengawas itu Pak ya, kekosongan pengawas. Betul. Sehingga kami sempat dihadapkan dengan dilema Pak. Artinya dilema kalau diangkat pengawas kemarin Januari 2021 kami konsekuensinya kehilangan sertifikasi. Kalau tidak dilantik menjadi pengawas, kami khawatir karena usia sesuai dengan aturan takut kadaluarsa. Kalau masih lama. Iya. Makanya saya hadapi konsekuensi yang pahit. Kami hadapi konsekuensi yang pahit, kehilangan sertifikasi selama 1 tahun. Ya itu, kehilangan sertifikasi selama 1 tahun. Kalau dirata-ratakan 4 juta 1 bulan, sudah 48 juta Pak kehilangan untuk mobil murah-murah gitu ya Pak. Nah, kemudian karena memang kuat motivasi saya itu, motivasinya kuat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi. Betul. Di pengawas, sehingga betul-betul pengawasan ini perlu digali tentang kompetensinya, termasuk apapun yang ada kaitannya dengan kepengawasan, baik formal oleh pemerintah ataupun oleh lembaga-lembaga lain untuk keterkaitannya dengan kompetensi kepengawasan biasa diikuti gitu. Siap. Nah makanya saya akan manfaatkan dengan Pak Haji, dengan Bapak, bahwa ini satu kesempatan untuk memperoleh ilmu tambahan dari Bapak, seorang pengawas senior, pengawas utama yang mudah-mudahan selanjutnya Bapak mudah-mudahan ada dalam kesehatan selamanya. Amin. Selama dalam pembimbingan kami dan seterusnya. Amin. Kemudian apapun yang kami minta, jangan kami anggap lancang, tapi ini merupakan sudah menjadi Bapak sebagai orang tua Pak, orang tua bagi kami berlima. Amin Allah. Itu saja Pak barangkali. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Nggih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batul Alam yang hebat, Pak Anjon Rahman juga yang hebat. Sekarang Bu Dasti. Oh ini selamat datang ini Pak Idban Muhiban. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Dasti duluan. Bu Dasti ini biar menambah tali silaturahim Bu Dasti. Monggo. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya cuman 5 huruf Pak. Dikasih nama cuman 5 huruf sama orang tua. Dari DASTI Pak.
Pak Dasti, Bu Tidak Dasti. panjang, tidak pendek. Katanya kata orang tua, udah cukup 5 huruf saja. Nanti ditambahin depan dan belakangnya, kata orang tua. Ya udah, saya terima. Alhamdulillahirobbilalamin, Pak. Nama udah bertambah, Pak. Depan alhamdulillah, belakang alhamdulillahirobbilalamin. Inggih. Berkat doa, terutama doa dari orang tua, terus dari keluarga, dari suami, dari anak-anak, saudara-saudara yang lainnya. Jadi nama udah panjang sekarang mah, Pak. Kebetulan sejak 1 Mei 1990 saya diangkat menjadi guru. Dan tahun 2015 alhamdulillah diangkat menjadi kepala sekolah. Dan prosesnya seperti ini, Pak. Proses pengangkatan kepala sekolah sama seperti ini oleh LP2KS. Alhamdulillah setelah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun menjadi kepala sekolah. Pas kemarin akhir tahun ada seleksi, saya coba mengikuti seleksi tersebut sampai sekarang alhamdulillah sudah mendapat SK. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga walaupun tunjangan belum bisa dicairkan, tapi alhamdulillah Pak berkah semuanya. Alhamdulillah rezeki datang dari mana saja ya Pak ya. Amin. Betul. Alhamdulillah. Bunda. Kalau tidak mendapat tunjangan, tapi alhamdulillah kami masih bisa hidup. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah diberi kesehatan, diberi keselamatan. Semuanya, seluruh keluarga pada sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Sekarang saya mendapat SK, ditugaskan di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan untuk selanjutnya saya dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti proses ini sampai mendapat sertifikat pengawas dan akhirnya insya Allah mudah-mudahan tunjangannya bisa cair. Amin. Makasih Pak. Selamat ya Bu Dasti yang hebat ini juga ini Sri Kandi kita. Monggo sekarang Mbak Iban Muhiban. Monggo Pak Iban. Nanti habis itu terakhir Bu Heni nanti gongnya ini. Bu Heni kok hilang-hilangan gambarnya ini. Monggo. Ini mohon maaf Pak, suaranya agak kecil Bapak. Bentar Pak, ini laptopnya ada masalah dengan enggak masalah. Dengar lamat-lamat kedengaran. Enggak apa-apa Pak. Lanjut. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iban Muhiban. Ini sama dengan rekan-rekan berempat. Ini saya juga sama pengawas baru Pak. Ini sudah diangkat, diberi SK oleh Pak Bupati bulan Januari tahun 2021. Nah mungkin perjalanan saya pribadi ini saya diangkat menjadi PNS, menjadi guru itu tahun 99 Pak. Tahun 1999 saya diangkat menjadi guru dan kebetulan ini tahun 2011 saya bersama Bu Dasti itu mengikuti seleksi guru berprestasi Pak tingkat Kabupaten Majalengka dan mungkin ini sebagai penghargaan dari Kepala UPTD ketika itu tahun 2012 saya ditawari untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah dan alhamdulillah lulus. Di tahun 2012 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Nah perjalanan kepala sekolah dari 2012 sampai 2020 dan tahun 2020 mengikuti seleksi calon pengawas sekolah secara daring. Alhamdulillah dinyatakan lulus dan bersama rekan-rekan semua itu diangkat diberi SK oleh Pak Bupati Januari tahun 2020. Nah harapan saya ke depannya mohon bimbingan dari Pak Haji, dari pengawas senior untuk mencurahkan ilmunya kepada kami para pengawas yang masih junior, masih mentah tentang pengalaman kepengawasan mungkin
kami banyak menimba ilmu dari Bapak. Mungkin itu Pak perkenalan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iban Muhiban, alhamdulillah hampir sama rata-rata sudah kepala sekolah semua, sudah jadi pengawas gitu. Yang terakhir sekarang Bu Heni, monggo Bu Heni. Ini wajahnya nggak kelihatan ini Bu Heni. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Oh nggak kelihatan. Ini sudah baru kelihatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heni, monggo. Perkenalkan saya Heni Mariani, Pak. Lengkapnya kalau rekan-rekan yang lain awalnya dari kepala sekolah dulu, saya ini langsung dari guru, Pak. Sip, bagus. Jadi apa? Jadi pengawas itu seperti sebuah anugerah buat saya karena tadinya awalnya saya pemberkasan itu daftar jadi kepala sekolah, tetapi dari dinas seminggu sebelum tes kepala sekolah dari dinas meminta saya untuk langsung daftar ke pengawas dan alhamdulillah diverifikasi dan kemudian lulus bersama teman-teman yang lain dan mendapat SK tahun 14 Januari sama dengan rekan-rekan yang lain gitu. Mungkin karena pertimbangan katanya karena saya alhamdulillah sudah menyelesaikan S3 di UPI tahun 2019 gitu Pak. Walaupun secara pengalaman jujur saya sangat kurang dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan dengan bergabungnya dengan rekan-rekan pengawas yang latar belakang kepala sekolah, saya bisa belajar dengan mereka gitu Pak. Baik. Saya juga saat ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak pembimbing saya gitu. Karena dari sisi pengalaman jujur saya tuh mungkin paling minim Pak gitu. Karena saya baru diangkat PNS itu tahun 2015 Pak di Ciamis. Kemudian tahun 2013 saya pindah ke Majalengka gitu. Jadi saya 15 tahun jadi guru gitu. Daftar GBS tidak lulus, tapi akhirnya yang lulusnya PNS itu alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Daftar kepala sekolah, tapi ternyata SK-nya pengawas gitu Pak. Jadi luar biasa anugerahnya gitu. Iya. Mungkin itu orang mungkin takdirnya tiap masing-masing beda mungkin ya. Jadi saya syukuri aja yang dikasih Allah gitu ya. Saya juga sangat mengapresiasi sekali gitu di pengawas angkatan 2020 ini. Saya sangat bahagia gitu jujur karena teman-teman ini solid satu angkatan ini Pak gitu, walaupun TPG tidak cair tapi kami ya happy aja gitu. Betul. Alhamdulillah gitu banget Pak, ini alhamdulillah angkatan yang pengawas 2020 ini luar biasa lah keinginan kita untuk maju, kemudian kita menguasai IT juga. Betul. Jadi luar biasa lah insya Allah angkatan 2020 ini mudah-mudahan jadi agen berpaham bagi kepengawasan terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari uraian panjenengan pengalaman. Kayaknya kalau sudah seperti itu nggak perlu dibimbing lagi, jalan sudah itu Pak. Ya, sudah pengalamannya sudah banyak. Walaupun dari guru jangan berkecil hati Bunda. Saya dulu juga sama dari guru juga, kepala sekolah sama. Yang penting bagaimana pada saat nanti menjadi kepala sekolah itu benar-benar kita amanah dan istiqomah di tempat itu. Karena pengawas adalah pekerjaan dan jabatan yang mulia. Memang ada beberapa orang yang tidak menginginkan, tidak mau Pak ditunjuk itu. Tapi kalau saya pribadi itu sangat enjoy dan tenang Pak di pengawas itu. Karena kalau kita menjadi guru atau kepala sekolah misalnya kita tetap hanya berkutat di sekolah itu, tapi kalau pengawas bisa kemana-mana Pak, bisa menjadi nanti guru tamu di madrasah, bisa di perguruan tinggi dan seterusnya. Itu kita bisa kemana-mana dengan keilmuan kita, itu bisa kita terapkan di mana-mana. Jadi pertama saya ucapkan selamat dulu untuk panjenengan berlima di kelompok 6 ini, memang dari kelompok yang paling hebat-hebat semuanya. Jadi saya tadi mengatakan yang pertama kontrak belajar kita menjadi kelompok yang terbaik, tidak salah itu. Dari keterangan panjenengan aja sudah ini bagus sekali ya, hebat ini Bapak Ibu. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Nanti sertifikasi akan mengikuti pada saat panjenengan sudah di lantai, sudah SK-nya sudah ada, kemudian ada sertifikat dari
pengawas sudah resmi, panjenengan akan berjalan dengan sendirinya begitu saja. Memang betul saya setuju dengan Ibu tadi bahwa mensyukuri sekecil apapun nikmat dari Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih banyak dari itu selama kita proses berjalan begitu. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Karena memang tugas pengawas itu tugas mulia Bu, bukan karena materi, tapi karena bagaimana membina sekolah, membina guru, kepala sekolah itu sangat mulia Bu. Dan saya mengharapkan panjenengan menjadi pengawas yang sangat dirindukan oleh oleh sekolah-sekolah, oleh kepala-kepala sekolah dan guru. Kedatangan panjenengan itu memang betul begitu. Jadi jangan seperti zaman dulu Bapak Ibu, namanya opsinir. Opsinir itu kan ditakuti kehadirannya itu. Jadi dulu pengawas itu masih mempunyai hak untuk memindah guru, memberikan punishment terhadap guru, kepala sekolah, tapi sekarang tidak. Kita mitra, Pak. Jadi kalau panjenengan bersani visi dan misi pengawas di Indonesia itu sebagai mitra sekolah. Ya, sebagai agent of change, sebagai agen perubahan itu, sebagai mitra untuk bagaimana meningkatkan kinerja sekolah, itu sudah menjadi tugas panjenengan. Saya sendiri tahun 2003 Pak sudah menjadi pengawas. Ditawari menjadi kasubag, menjadi kabak, nggak mau saya Pak, karena sudah enjoy saya di situ itu. 2003 sampai sekarang berapa tahun Bapak bertahan sampai sekarang, sampai ketemu dengan panjenengan semuanya. Gitu ya Bapak Ibu ya, tetap semangat itu. Dan panjenengan selangkah lagi dari diklat ini, panjenengan akan lulus mudah-mudahan dengan nilai yang terbaik, berikan karya yang terbaik Bapak Ibu. Tugas dibuat sebaik mungkin Bapak Ibu. Dengan prinsip kelompoknya ada 7 kalau nggak salah ya Ibu. Kelompok 7 ya, bener ya kelompoknya itu. Nah, kalau nggak salah ada 7 kelompok itu. 6 apa 7? 7 Bu. Oh semuanya. Ada 7 itu Bu. Iya. 6 ya. 7 kelompok. 7 kelompok. Iya 7 7 kelompok ya. Makanya kan sama-sama di kelompok itu ada pembimbingan ya. Jadi kelompok panjenengan kelompok 6 harus lebih baik dari kelompok-kelompok yang lain. Baik tampilannya, baik presentasinya. Nah, saya cuma akan menanyakan apakah selama diklat ini hanya daring full atau pernah tatap muka Ibu? Ibu Bapak? Daring full. Nah, Daring itu. full. Ini Tapi ada ya seperti Zoom juga. Ya, ini kekurangannya memang Ibu Bapak. Yang tahun 2020 kemarin, yang Jawa Timur tuh kombinasi Ibu. Jadi daring, kemudian tatap muka. Daring, tatap muka begitu. Karena dengan tatap muka itu kan bisa menunjukkan bahwa kapasitas kita sebagai pengawas bagaimana. Kalau daring itu kan kadang-kadang tidak lengkap dalam penilaian Bapak Ibu. Itu contoh-contoh saja pada saat kita menggunakan penilaian yang utuh, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada saat kita menggunakan daring full itu kan tidak bisa dinilai keseluruhan Bu. Dari sikap, pengetahuan, keterampilan, bagaimana mempresentasikan, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana mengajar orang dewasa, bagaimana menghadapi orang dewasa. Panjenengan kan menghadapi orang dewasa Bapak, ini sangat penting Bu, sangat penting sekali. Ini pengalaman evaluasi Bapak Ibu, saya berikan ke panjenengan. Lulusan pengawas tahun 2020 kemarin, pada saat sudah bertugas, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu di Jawa Timur Bu. Sampai di demo dengan kepala sekolahnya Bapak Ibu. Baru Pak, pengawas baru. Mengapa? Ya itu tadi. Mereka ekspektasinya dia itu seolah-olah menjadi ekspektasi yang paling tinggi pada saat masuk ke lembaga sekolah. Padahal kita kan paling tidak harus sejajar bahkan di bawahnya itu. Supaya apa? Supaya input data itu bisa tereksplor ke semuanya kepada kita kan gitu. Kalau kita sebagai misalnya bossy misalnya harus begini lah itu kadang-kadang tidak akan diterima. Mudah-mudahan tidak terjadi di kelompok 6 Bapak Ibu Itu titip saya, pesan saya itu. Karena yang panjenengan hadapi adalah kumpulan orang-orang dewasa. Ya kepala sekolah, guru dengan ekspektasi yang bermacam-macam kan begitu Bu Bapak Ibu itu. Jadi saya yakin dengan panjenengan tadi memberikan pengalaman-pengalamannya itu sudah mudah-mudahan begitu. Jadi yang terbaik Bapak Ibu. Nah, dalam proses pengawasan ya tadi itu ya mungkin antara satu pengawas dengan yang lain tidak sama. Tapi kalau saya membina atau membimbing pengawas-pengawas baru itu saya punya tagar Bu. Tagarnya damai dalam proses. Damai dalam proses tagar Ibu. Ya, apapun panjenengan, saya menggunakan ini oke, saya menggunakan ini oke. Tidak ada kata harus Bapak. Sekarang tidak ada kata harus. Jadi pada saat poin A, strategi A diterapkan di sekolah A, bagus, lakukan. Tapi belum tentu strategi A itu cocok untuk sekolah B.
Ya, jangan dipaksakan itu. Jadi saya katakan tadi tagar kita adalah damai dalam proses itu. Pada saat sekolah sudah berproses, panjenengan masuk, memberikan masukan, jalan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kemarin. Karena terus terang Pak, Ibu, kami mentor yang dari Majalengka ini belum pernah didudukkan dalam satu Zoom atau kesepakatan apa yang harus kami lakukan gitu. Atau tahun 2020 lain lagi, kami sudah dikumpulkan, tugas kami jelas, ada terstruktur Bapak Ibu. Namun tetap saya menggunakan itu sebagai acuan evaluasi untuk nanti saya terapkan ke panjenengan kan gitu. Dan mungkin ada sesuatu yang muncul dari penjulungan apa saja bisa dikonsultasikan dengan kami begitu. Begitu, setuju Bapak Ibu nggih? Gitu. Ya. Nah, monggo sekarang pertanyaan pertama kali seorang mentor mesti begini. Apa yang ditemui kesulitan atau kendala panjenengan pada saat mengikuti OJT 1? Kalau nggak salah identifikasi masalah gitu Pak ya. Betul Pak ya nggih. Ya. Iya betul Pak ya. Betul begitu. Halo Bapak Ibu. Ya. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana? Betul. Apa yang panjenengan kemukakan kepada saya tentang identifikasi masalah? Nanti Pak Catur akan memberikan penguatannya. Monggo. Panjenengan turun di sekolah? Iya. Dari saya dulu Pak. Nggih. Dari saya dulu Pak ya. Enggak. Mohon yang lain mungkin dimatikan dulu anunya. Apa namanya? Di mute dulu biar tidak terganggu dengan yang lain. Monggo Bapak Rahman. Baik. Yang menjadi permasalahan atau persoalan ketika saya memperoleh informasi terkait identifikasi masalah khusus pembelajaran, itu masalah tentang 8 standar. Siap. Di mana 8 standar ini kan secara teori saya bisa memahami berkaitan dengan proses-proses yang disampaikan itu. Tetapi bukti fisik yang dicari, dilihat, diobservasi di sekolah, itu yang menjadi salah satu kesulitan. Sehingga saya mencoba melakukan diskusi dengan dekan, juga melakukan diskusi dengan asesor pada saat itu, bagaimana mengidentifikasi masalah, karena dari 8 komponen standar nasional pendidikan itu, betul, kami nanti lebih mengerucut pada proses pembelajaran. Nah, di sisi lain masa pandemi ini kan cukup kompleks Pak ya, cukup kompleks, sehingga memang apa yang akan menjadi identifikasi saya di dalam proses nanti pelaporan atau mengemukakan temuan di lapangan. Itu. Sehingga kemarin setelah diskusi ke sekolah, nyampe ke sekolah, diskusi dengan teman-teman guru di sana, karena memang pembelajaran tatap muka terbatas, saya menemukan salah satu indikator bahwa identifikasi masalah pembelajaran yang ada di SD saya itu diantaranya masih rendahnya kemampuan atau keterampilan guru dalam proses penggunaan media, terutama media daring. Betul. Pak Haji. Mereka masih berpola sama, nyaris sama, termasuk juga ketika saya berkeliling di 15. Kebetulan kami sekolah binanya ada 29. Kemudian juga pengawasan dengan Abadru itu berdua. Jadi kami dibagi dua gitu. Abad 14 sekolah, kami 15. Saya 15 maksudnya. Saya juga melakukan curah gagas dengan mereka. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, sekaligus juga ke sekolah. Dan ternyata hasil curah gagas keliling di 15 sekolah itu, di Majalengka, khususnya di Kecamatan Maja, saya menemukan satu titik simpul. Apa? Mereka sangat kesulitan melakukan support inovasi pembelajaran di masa daring. Nyaris terlebih ketika demografi sekolah itu berada di posisi pegunungan misalnya. Dipastikan dari sisi sarana prasarana seperti HP, mereka tidak punya kuota rendah, kemudian juga sinyal juga tidak baik. Ini yang menyebabkan terjadi stagnasi antara komunikasi guru dengan peserta didik. Akhirnya yang terjadi, yang saya dapatkan ditemukan di lapangan adalah bagaimana mereka akhirnya hanya melakukan apa adanya, tanpa inovasi apapun begitu. Nah ini kan secara makro bagi saya sangat menyedihkan. Tapi sekaligus tantangan sebagai pengawas, apa yang harus saya berikan kepada mereka di dalam proses terobosan inovasi ini, sehingga
generasi milenial kita tetap utuh, berkualitas, komprehensif nanti di 2045 begitu. Oke. Jangan-jangan gara-gara 2 tahun ini kita terjebak oleh posisi pandemi, maka generasi milenial kita di tahun 2045 malah menjadi generasi milenial yang lemah. Ini jadi persoalan. Siap. Ini jadi tantangan kita semua. Iya. Bagaimana teknik proses pembelajaran, khususnya di dalam kelas dan di luar kelas, itu bisa mencapai kurikulum yang sudah disepakati bersama oleh kementerian. Siap. Sementara itu dulu, Pak Siap. Haji. Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab langsung yang lain mungkin. Ini dalam pekerjaan OJT 1 ini kelompok berlima ini apa sendiri-sendiri Bapak? Mungkin bisa dijawab. Silakan di-on-kan aja. Di-unmute. Nah, Bapak, monggo. Bu Heni, Pak Badrul Alam, Masing-masing Bu sekolah, Dasti. Pak. Masing-masing sekolah temen hasilnya apakah dikumpul bersama begitu Saya sebelum dulu, dikirim? Pak. Bagaimana, Bapak? Saya dulu, Pak. Enggak, sebentar Bu. Saya mau tanya. Jadi suaranya nggak kedengaran. Halo? Pak Catur kelihatan? Dengar suaranya? Halo? Iya, Nah, jelas, Pak. Begini, saya ingin tanya dulu, apakah hasil temuan tadi di sekolah masing-masing itu sebelum dilaporkan panjenengan berkumpul berlima apa sendiri-sendiri Bapak Ibu? Masing-masing, Pak. Oh, masing-masing. Baik. Baik. Nanti akan saya cari jalan tengahnya. Mungkin yang lain? Selain Pak Rahman tadi, saya sudah menangkap tadi. Monggo, yang lain mungkin? Bu Dasti apa siapa monggo? Apa Bu Heni? Ya, ini Pak, nambahkan saja Pak. Monggo. Memang pada umumnya seperti itu Pak. Masalahnya siap, sama dengan yang dikatakan oleh Pak Ncon gitu. Apalagi posisi di wilayah kami di Kecamatan Argapura kan semuanya rata-ratanya itu di pegunungan ya Pak. Sinyal kurang, terus keadaan orang tuanya yang mungkin kurang merespon terhadap pemanfaatan HP dan sebagainya gitu. Jadi rata-rata sama yang dikatakan oleh Pak Ncon seperti itu. Siap. Walaupun kami tidak bersama, tapi rata-rata begitu Pak. Baik. Untuk identik masalah ini Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan kami yang kedua, Petuan Pak Catur yang kedua, apakah laporan sudah dikirim oleh panjenengan? Belum. Sudah. Oh, sudah. Oke. Yes. Berarti telah begini sebetulnya Bapak. Sesuai jadwal, Pak. Iya. Saya sendiri begini, Pak. Kelemahannya mentor tidak diberi jadwal pada saat harus mentoring tuh tanggal berapa gitu. Kalau yang tahun 2020 tuh kami diberi batasan mentoring pertama, kedua gitu. Sehingga sebelum laporan dikirim itu sudah kami cek. Nah, sudah kami cek, berikan masukan dan seterusnya begitu. Tapi tidak apa-apa Bapak. Nanti mungkin begini, laporan panjenengan bisa dikirim ke saya sebagai untuk ya masukan atau gimana untuk kesempurnaan yang kemudian hari. Apakah sudah dipresentasikan Bapak? Belum. Ah, itu begini. Ada tambahan Bapak, masukan dari Pak Catur di dalam memetakan sebuah temuan Bapak itu kita harus mempunyai pola yang pasti. Pola yang pasti itu menggunakan SMART, Pak. Panjenengan pernah dengar SMART, Pak, ya? Halo? Ya. SMART. Yang pertama S-nya adalah spesifik. Maka panjenengan cari temuan, kendala, permasalahan yang khusus pembelajaran. Jangan ke SDM-nya dulu, jangan ke peralatannya dulu, tapi khusus ke pembelajaran dulu. Jadi pembelajaran sebagai hal yang sangat spesifik. Apa itu? Pak Rahmat tadi sudah mengatakan, yaitu guru-guru masih rendah di dalam penggunaan apa tadi Pak? Media ya? Media pembelajaran. Itu. Media. Ya, jadi untuk yang S spesifik sudah paham ya Bapak Ibu, yaitu kita mengambil pembelajaran karena di situ ada pembelajaran, kemudian ada GTK-nya. Kalau kita menggunakan 8 standar ada isinya, kemudian ada pengelolaan kan begitu Bapak ya. Jadi kalau proses pembelajaran kita fokus kepada pembelajaran guru. Nah, dalam hal ini Bapak, mohon maaf, tolong dihindarkan kata-kata rendah, beberapa, sebagian, kecil. Nah, itu sesuatu yang sulit untuk diukur. Jadi kalau misalnya di dalam sekolah itu ada 8 guru atau ada 6 guru yang panjenengan
apa namanya itu, anggap supervisi nggih Pak nggih, supervisi untuk menginput data untuk temuan, maka sebutkan dari 6 guru itu misalnya 4 guru masih belum menggunakan teknik-teknik IT atau sebagainya. Itu artinya measurable. Measurable itu bisa diukur, Pak. Rendahnya itu berapa? Oh, dari 6 itu ternyata 4. Ya 4 itu kan jelas bisa diukur Pak ya. Jadi spesifik, smart itu spesifik, measurable dapat diukur. Rendahnya itu bagaimana capaian tujuan tidak tercapai mungkin gitu. Contoh lagi misalnya pada saat mengajar keaktifan siswa sangat rendah. Itu rendahnya itu kan opini Bapak. Tapi kalau di antara 30 anak pada saat belajar di kelas 4 ternyata hanya 2 yang aktif. Lah itu berarti itu memang benar-benar temuan secara terukur Bapak itu. Itu mungkin diupayakan seperti itu. Nanti tampilan Bapak pada saat presentasi tidak ada satupun yang akan mengcounter. Karena kalau kata-kata rendah itu kan sifatnya masih belum bisa diukur Pak. Rendahnya berapa sih? Tuh, banyaknya berapa kan begitu Pak. Tapi kalau ditentukan dari sekian guru 8 berarti benar-benar panjenengan memetakan sebuah permasalahan temuan yang konkret itu. Istilahnya fakta Pak gitu. Mungkin dari PD juga mengatakan begitu. Artinya temuan Bapak nanti di sekolah, di lembaga itu harus konkret, bukan opini. Kalau nggak salah begitu Pak ya kemarin yang tahun 2020 ditambahkan Pak itu Pak. Tunggu begitu. Nah itu dari. Mohon izin Pak. Ya monggo. Mohon izin. Siapa ini? Kalau boleh. Oh Pak Badrul Alam mau share. Ya. Mau share ini. Share screen. Oh sebentar dulu. Boleh, siap. Tunggu dulu Pak. Tunggu dari saya hanya sebagai mentor menyarankan kepada semua pengawas yang di kelompok 6 pada saat temuan tolong ditentukan dengan hal yang bisa diukur Bapak. Ya. Kemudian kapan bisa dilakukan itu? Ini untuk penyelesaiannya dalam 1 semester misalnya begitu. Maka guru yang rendah tadi bisa untuk mencapai dengan metode yang panjenengan berikan gitu. Artinya time bound-nya, smart T-nya Pak, time bound-nya dapat dilakukan achievement, kemudian time bound kapan bisa dilakukan. Itu nanti akan panjenengan diacungi jempol nanti itu. Jadi pertama kali pada saat kami menemukan sebuah kekurangan atau identifikasi masalah, kami menggunakan strategi smart. Jelaskan begitu Pak. Nanti hebat panjenengan. Tidak ada satu pun yang bisa mengkonter kalau seperti itu. Tapi kalau kelompok lain misalnya panjenengan bilang rendahnya itu berapa? Bingung nanti itu. Oke, begitu nggih Pak Rahman nggih. Ya, sip itu oke. Monggo Pak Badrul Alam. Pak Badrul Alam monggo silakan di-share screen. Bebas Pak, bisa itu Pak di sini Pak. Enggak usah dari host nggih. Monggo. Baik Pak. Mohon maaf saya bertanya dulu Pak Haji Catur ya. Siap. Yang pertama pertanyaan saya nanti apakah seluruh tugas OJT 1, OJT 1, tugas 1, tugas 2, tugas 3 sebelum di-share ke ke LSM, LMS ya. Apakah ke Bapak terlebih dahulu atau ke LMS dulu? Satu itu. Yang kedua, apakah tugas-tugas yang akan kami berikan karena memiliki target ya, yang di sana dicantumkan di jadwal. Betul. Itu sebelumnya kami kirim, apakah perlu didiskusikan dulu di sini, Pak? Atau seperti apa? Sehingga kami nanti memiliki salah satu teknis atau mungkin schedule Bapak seperti apa di dalam proses pendampingan ini, sehingga ada kebersamaan, ada mindset yang sama begitu loh. Nah, diharapkan seperti tadi ya, karena kami pun tidak tahu begitu apa yang diharapkan oleh Bapak, kami hanya mengikuti instruksi dari jadwal pengiriman terakhir misalnya kemarin. Tugas 1 itu harus dikirimkan sebelum tanggal 4 hari setelah penyampaian informasi dari asesor seperti itu, Pak Haji Catur. Nah, dengan adanya informasi ini, berharap kita memiliki mindset yang sama seperti apa di OJT 1 ini, schedule-nya atau pola skenario-nya, sehingga kami berlima memiliki pemahaman yang sama. Terima kasih Pak Haji. Betul Pak. Yang jelas panjenengan harus mengirim sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PD pengajar diklatnya nggih Pak. Nah, kalau ada waktu Bapak karena kami tidak menerima jadwal, mungkin saya diberi jadwalnya Pak. Jadi batas waktu untuk tugas yang panjenengan kirim misalnya tanggal 5 nggih, tanggal 5 panjenengan tuh wajib hukumnya sebelum tanggal 5 atau pas tanggal 5 harus ngirim. Nah, upayakan Bapak sebelum tanggal 5 itu panjenengan berlima
diskusi, kemudian mungkin saya diberitahu, mungkin ada tambahan-tambahan untuk menyempurnakan. Kalau saya sempurna, oke, langsung kirim begitu. Nggih, begitu Bapak nggih. Gitu. Tapi paling tidak bagus sudah kalau tepat waktu, yang penting tepat waktu dulu Pak. Tepat waktu. Menurut pengalaman tahun 2020 kemarin, mereka-mereka yang tidak lulus itu ternyata ya itu Pak. Waktunya lewat begitu. Tapi yang on time itu yang lulus begitu. Oke, begitu Pak ya. Tetap semangat. Monggo Pak, Badrul Alam. Katanya mau di-share tadi. Ini mewakili yang lain. Kalau yang lain mau nge-share, monggo silakan. Monggo Pak, saya menunggu ini. Mau mencoba ini sekalian untuk mendapatkan pencerahan ya Pak. Iya, monggo bebas Pak. Bebas. Kalau dengan Pak Catur tuh ya, tenang saja Pak. Mari. Ya. Sambil lalu menunggu Pak Badrul Alam, mungkin nanti dikirim nggih Pak nggih, dikirim ke WA aja per file, enggak masalah itu. Masing-masing satu nggih, gitu. Akan saya cek saja. Japri ya Pak? Nggih, Japri ya? boleh. Nah, kalau sudah sempurna langsung Pak. Oke, lanjut gitu. Go on. Baik. Nggih. Nah ini Pak. Oke, dibesarkan nggih Pak nggih. Iya. Dibesarkan. Ya. Monggo dibesarkan dulu Bapak. Iya. Terus lagi Pak kalau bisa. Satu layar penuh begitu. Nah, cukup. Panjang geser. Oke, geser Bapak. Iya. Ah, itu tuh kekuatan. Nah, bener nah ini Bapak. Ini yang banyak terjebak. Teman-teman calon pengawas banyak terjebak di sini. Jadi ada sebuah kekuatan, ada sebuah kekurangan. Kekurangan itu temuan-temuan tentang pembelajaran nggih Bapak nggih. Itu. Monggo dukungan masyarakat orang tua nggih. Dukungan masyarakat sebagian besar guru. Nah, gitu. Itu ya. Sekali lagi Bapak nggih. Tadi ada sebagian besar lah itu harus dihilangkan Bapak. Karena itu adalah opini. Tapi kalau panjenengan benar-benar datang untuk memetakan sebuah data, panjenengan akan menemukan data sekian orang. Ya, sekian orang. Ya, itu sebagian besar itu kan misalnya di SD 12 orang guru. Nah, gitu. Sudah S1. Nah, gitu, Pak. Oke, Pak nggih. Nah, itu yang saya betul. Terus lanjut. Sambil dicatat nggih, Bapak nggih. Yang penting-penting mungkin bisa dicatat. Karena Pak Catur juga nggak membawa share screen hari ini. Oke, lanjut. Bentar dulu tuh, Pak. Nomor 2 apa nomor 2? Nah, sebagian besar lah ini, Pak nggih. Tadi nggih, sebagian besar guru lulusan sarjana ini nggih. Langsung saja 8 orang guru di SD bla 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 ya S1. Nah, gitu. Atau S2 gitu. Iya. Nggih. Terus, nggih. Nomor ya kelemahan. Oke, sebagian guru bukan PNS. Oke. Sebagian guru bukan lulusan PGSD, minat tidak memiliki perpustakaan. Oke. Cukup dulu Pak, mungkin yang kelemahan Pak, kelemahan di mana lagi Pak? Kelemahan. Hanya ini tuh Pak ya. Hanya saja ini aja. Yang lain ada? Halaman kedua ada masih. Nah, itu dia. Nomor 7. Siswa kurang minat ini Pak. Siswa kurang minat. Siswa yang mana ini Pak? Ya, pasti ditanyakan nanti oleh PD-nya atau kelompok lain. Tapi pada saat panjenengan fokusnya di kelas berapa Bapak tadi? Pak Rahman tadi? Kalau 4, 5, 6 apa berapa? Bagaimana? Kelas. Panjenengan tentukan saja, makanya panjenengan masuk di apa ditentukan kelasnya apa enggak oleh PD-nya? Halo? Belum Pak. Waktu ditugas oleh PD Pak, pengajar diklat, apakah di dalam supervisi atau pemetaan kelebihan dan kekurangan di sekolah itu ditentukan kelasnya apa enggak? Apa bebas? Belum Pak. Belum. Ya, bebas. Ah, itu bebas kan Pak ya? Itu. Bebas. Jadi kalau bebas Bapak bisa masuk 2 kelas. Kelas 4, kelas 5 itu. Jadi ini contohnya, siswa kurang minat lah. Kurang minat itu di mana Pak? Ini opini Pak ini Pak. Karena tidak bisa, measurable-nya belum masuk. Jadi dari kelas tadi saya bicarakan tadi, dari kelas misalnya jumlahnya 30, itu ada 25 tidak minat dengan proses motivasi belajar oleh guru misalnya gitu. Sehingga 25 itulah nanti menjadi permasalahan yang akan panjenengan cari solusi permasalahannya. Gitu. Nggih? Iya. Itu. Jadi tolong untuk yang kelompok 6 nih Pak ya. Saya pesan kelompok 6. Saya kan tadi kita sudah berjanji kelompok 6 harus lebih bagus dengan kelompok yang lain.
Jadi nanti kalau panjenengan presentasi salah satu di antara kelompok 6, panjenengan harus berbicara begini. Kami mengadakan input data pemetaan kelebihan dan kekurangan di sekolah kami. Kami menggunakan analisis menggunakan SMART. Panjenengan jelaskan itu. Dan measurable-nya adalah angka-angka tadi itu, Pak. Bukan kurang, sebagian besar, sebagian gini. Bukan opini ya? Ya, betul. Bukan opini ya? Betul, Bapak. Itu. Jadi betul-betul panjenengan mencatat kejadian yang sesungguhnya. Dicek betul. Oh, ternyata dari sekian guru, 17 guru, ternyata 12-nya sudah S1. Berarti itu kan kekuatan, Bapak itu. Gitu. Kan begitu nggih? Iya. Dari guru sekian ternyata PNS-nya hanya 1. Lah itu kekurangannya kan begitu nggih. Nah, itu sip itu nanti, Pak. Bisa dipahami nggih, Pak nggih? Mohon maaf, nggih. Paham. Nah, oke. Ini juga nomor 10, Bapak. Guru kurang menguasai metode. Apakah semua guru, Bapak? Saya tanyakan. Guru kurang menguasai metode, apa semua guru? Iya, rata-rata Pak. Hampir rata-rata lah. Nah, kalau rata-rata kan pasti ada yang lebih, Pak. Ada yang bagus kan guru itu ya. Halo? Nah, jadi misalnya panjenengan di SD itu berapa sih? Pak. Di SD itu berapa sih, Bu, gurunya? 9, Pak. Anggaplah Idealnya. 9. Berarti gini 9 misalnya. Ya. 9 ini. Dari 9 guru hanya 2 atau 1 yang menguasai metode pembelajaran. Berarti itu adalah kelemahannya. Kan begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti laporan panjenengan penuh dengan angka-angka, jumlah, prosentase dan seterusnya, Bapak Ibu. Itu yang dinamakan dengan pemetaan kelebihan dan kekurangan di sebuah lembaga. Ya. Yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompok lain, Pak. Kalau itu panjenengan perhatikan, nanti PD-nya mesti ngacungi jempol ke jenengan itu. Artinya apa? Panjenengan benar-benar meneliti sebuah kejadian yang nyata, kan gitu. Nggih, begitu nggih? Betul. Gitu. Betul. Gitu. Betul. Coba yang kelebihan, Bapak, yang kelebihan, Bapak. Yang kelebihan, Pak, yang ke atas. Nah. Ya, Pak. Kekuatan itu, Pak, kekuatan itu oleh panjenengan nanti diberi pengembangan. Tapi yang kekurangan diberi solusi permasalahan, jalan keluarnya, kan gitu. Jadi ada 2, Pak, tugas panjenengan. Yang sudah kuat itu dikembangkan melalui usulan panjenengan, masukan panjenengan nanti. Tapi yang di bawah, yang kelemahan itu menjadi usulan panjenengan untuk memperbaiki solusi betul itu, Pak. Oke, monggo. IT cukup, jangan cukup, Pak. Maksudnya cukup bagaimana itu? Diperjelas, Pak. Sehingga siapapun orang, halo, siapapun orang yang membaca format ini, Pak, pasti orang itu menilai panjenengan benar-benar melihat data secara otentik. Itu. Nggih, gitu nggih, Bapak Ibu nggih, itu. Itu benar-benar nanti panjenengan akan disebut dengan pengawas profesional, Pak. Karena kalau panjenengan nanti ada kelompok lain yang tampil seperti itu, loh, Anda mengatakan cukup dari mana? Kan begitu ya, Pak. Anda mengatakan sebagian besar dari mana itu? Apakah dari cerita? Apakah dari studi data? Kan begitu nggih, Pak nggih? Gitu. Enggak masalah, Pak. Panjenengan kirim lagi nanti enggak masalah itu. Enggak masalah. Enggak akan Pak. Justru panjenengan nanti nilainya akan lebih bagus itu. Jadi apa namanya itu? Nanti akan nanti gini, Pak ya. Ini panjenengan laporkan kepada kami, kirim dari hasil panjenengan itu nanti saya beri masukan seperti tadi, terus saya kirim kembali ke panitia yang di sana. Inilah hasil dari mentoring kelompok 6. Itu hebat nanti, Bu, itu, Bu. Oh, iya. Betul nggih? Ngaten nggih? Baik. Logis, bisa dipahami betul. Mana lagi kira-kira, Ibu? Pak. Anggaran dana bos. Ini. Anggaran dana bos mencukupi. Ini mencukupi bagaimana maksudnya, Bapak Ibu? Ingat, Bapak Ibu, SMART, semua kebutuhan, spesifikasi. Ingat, spesifikasinya di pembelajaran, Bapak Ibu. Di pembelajaran. Maka panjenengan cari sebanyak-banyaknya kekuatan dan kelemahan di pembelajaran. Contoh Bapak ya. Nilai akhir semester rendah. Yaitu rendah ini kan belum ada measurable-nya, Pak ya, belum ada ukuran. Rendah di bawah KKM misalnya di bawah KKM 7 misalnya begitu. Itu kan sudah penelitian, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Mungkin diadakan nanti tambahan belajar atau pengulangan atau remedi atau pengayaan. Itu nanti solusinya kan begitu. Tapi jelas panjenengan melihat data nilai, ternyata kok rendah. Rendahnya bagaimana? Di bawah KKM. KKM ini kan ada angka nggih, Bu nggih? Bapak Ibu, betul nggih?
Ya itu, nanti bisa panjangan olah lagi. Bagus sudah Pak itu Pak, sudah bagus. Ya, ya. Oke, kekuatan. Dukungan masyarakat orang tua. Oke. Monggo, mungkin ada masukan dari yang lain. Bu Anu mana ya? Bu Heni kok nggak kelihatan suaranya ya? Bu Heni, halo Bu Heni. Ini Pak, kan. mohon izin bertanya dulu bisa Pak? Pak siapa ini? Saya ini tinggal ini nih. Stop Pak dulu, saya Resen, Pak respon. Resen, Pak. Nggak kelihatan dengan siapa ini? Pak Iban. Pak Ivan monggo. Suaranya Pak Ivan kecil. Ya mohon maaf Pak, ini bermasalah. Oke, enggak apa-apa. Lanjut Pak, Mungkin lanjut. bisa didengar Pak? Nggih, bisa. Nah, ini bertanya Pak, tadi menurut penjelasan Bapak, kan kami itu tidak diberi spesifikasi oleh pengajar diklat untuk mencari kelemahan itu di kelas berapa gitu. Kita tidak Pak, kalau kita langsung saja kita yang menentukan bahwa menyebutkan bahwa yang diteliti itu kelas berapa gitu, kita saja yang menentukan sendiri gitu meskipun tidak disuruh. Betul. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, tugas OJT 102 itu kan sudah dikirim ya Pak, dengan seperti tadi contohnya Pak Badru, karena itu ada masukan-masukan dari Bapak untuk penyempurnaan. Ini kan tugas 02 itu berlanjut ke tugas 03 Pak. Bagaimana kalau yang tugas 03 nya itu setelah diberi masukan oleh Bapak berarti direvisi lagi, tidak persis sama dengan tugas 02 gitu. Seperti identifikasi masalah pembelajaran itu sudah ada masukan dari Bapak gitu, direvisi seperti itu. Bisa tidak Pak? Terima kasih Pak. Nggih. Paham saya Pak. Berarti begini. Sebetulnya bagi saya yang kemarin pengalaman untuk panjenengan ngirim lagi data yang sama itu nggak masalah Bapak. Nggak masalah itu. Kan tetap ngirim kan panjenengan ya. Nanti kan di LMS-nya panjenengan kan dibaca oleh tim penilai kan begitu nggih itu. Ya, mestinya dari OJT pertama itu Pak ya, tugas pertama sampai terakhir itu kan dalam satu siklus Pak nggih. Yang tidak terputus kan begitu. Ditemukan sebuah kekuatan nggih ini. Jangan hanya kelemahan saja Bapak, tapi kekuatan juga menjadi tugas panjenengan. Pada saat ditemukan kekuatan, masukan panjenengan adalah pengembangan berikutnya. Pada saat panjenengan menemukan kelemahan, tugas panjenengan adalah memberikan solusi bagaimana jalan keluar untuk memecahkan permasalahan itu kan begitu Pak ya. Itu terus nanti sampai ketemu akar permasalahannya kan begitu Pak nggih. Betul begitu Pak ya? Dalam satu siklus yang tak terputus. Betul Ya, Pak. jadi tugas pertama sangat kedua, paham tiga, Pak, betul. itu sampai siklusnya. Memang kalau bisa jangan sampai terputus Bapak. Jadi kalau misalnya sah-sah saja sih panjenengan nanti yang kedua dikembangkan nggak masalah. Ya dikembangkan dengan itu. Cuma kemarin yang di 2020 itu kan tatap muka Pak ya, presentasi tatap muka. Nah, pada saat tatap muka itulah Pak ditemukan. Jadi PD selalu menekankan Bapak Ibu tolong cari data di sekolah asal itu dengan sebuah fakta, jangan sebuah opini kan begitu Pak G. Nah, jadi sudah dirubah lagi. Jadi monggo panjenengan mangga kalau misalnya mau direvisi ulang, dikirim ulang. Kalau bisa nggak kira-kira dikirim ulang Bapak? Saya hanya tanya. Saya kan nggak paham soal LMS. Bisa, Pak. Nah, nggak masalah Pak. Bisa Pak. Nggak masalah. Yang bermasalah itu bagi peserta yang tidak mengirim Pak. Itu. Betul. Alasannya begini, Pak, kami mengirim lagi karena ada hasil dari Bu Ida kan, Bu Ida ya Bu ya. Nanti saya tak bilang saya dengan Bu Ida nanti. Jadi khusus untuk kelompok 6 ada revisi untuk kesempurnaan dari tugas masing-masing. Nggak masalah Ibu, ya. Tidak masalah. Yang masalah itu nggak ngumpulkan Pak, nggih. Jadi Pak Muhiban jangan khawatir nggih itu. Monggo nanti disempurnakan sampai nanti terakhir. Dan pesan Pak Catur karena nggih. Mohon Pak. Ya, Nggih. mohon. Ya. Mohon izin. Monggo. Izin. Saya Pak Badru. Nah. Ya. Saya sangat paham Pak, betul Pak. Ini yang pencerahan dari Bapak ini betul sangat logis Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan memang sangat setuju. Ketika saya awal-awal terus terang Pak, saya sering buka-buka kan sekarang bersamaan. CKS dengan CPS. Artinya calon kepala sekolah betul. Dengan pengawas sekolah bersamaan Pak. Iya. Nah, untuk saya coba membantu kepala sekolah Pak yang lagi diklat itu. Saya ikut artinya ikut menyimak lah dalam mengidentifikasi masalah Pak. Betul.
apa yang Bapak sampaikan itu memang seperti itu, Pak. Nggih. Jadi manakala kita diminta data kelemahan KKM, pelajaran apa sebetulnya KKM-nya? Saya ya ajukan KKM pelajaran matematika manakala ujian akhir di bawah KKM nilai? Ya nilai akhir ujian di bawah KKM untuk matematika. Itu kan lebih spesifik ya, Pak. Itu sebetulnya yang saya sangat setuju seperti itu. Ya. Kan panjenengan Ya, Pak. ditugaskan untuk mencari kekuatan dan kelemahan, nggih Pak nggih. Nah, saran Pak Catur Ya, pertama ya. kali carilah kekuatan dan kelemahan sebanyak-banyaknya tentang pembelajaran, Bapak. Ya. Pembelajaran. Jadi Ya, memang betul, ya. 8 SMP itu kan menjadi cakupan kita bersama. Tapi karena fokusnya di situ adalah Ya, ya. proses pembelajaran, ya pembelajaran itu, Bapak. Pembelajaran memang Ya, satu ya. permasalahan pembelajaran itu mengefek keseluruhan, Bapak. Contoh saja, nilai rendah. Kan begitu nggih, Pak nggih. Ternyata setelah dicek, Ya. gurunya dalam menerapkan metode pembelajaran salah, berarti sudah GTK masuk. Guru memberikan pelajaran kenapa kok rendah? Karena tidak ada media pembelajaran. Sarpras masuk sudah. Kenapa Sarpras tidak ada? Karena kepala sekolah tidak menganggarkan di RKKS. Pembiayaan sudah masuk. Betul lagi. Mengapa demikian? Ya. Karena tidak dimasukkan di dalam dokumen 1. Standar isi masuk sudah. Karena tidak masukkan standar Iya. isi, maka proses pembelajaran seperti seadanya. Ceritanya Pak Rahman tadi, masuk sudah prosesnya. Kan betul Pak? Nah, karena Iya, sudah iya, iya, karena iya. sudah seperti itu, akhirnya penilaian rendah. Standar yang ke-8 masuk lagi juga sama Bapak itu. Jadi satu permasalahan di standar itu mengefek ke-8-nya. Hanya saja di tugas panjenengan itu tidak mengefek ke semua 8 SMP, tapi khusus fokusnya spesifiknya ke pembelajaran tadi. Pembelajaran. Betul Bapak. Ya, Jadi kalau misalnya guru rendahnya di mana? Di bawah KKM. Berapa KKM-nya? Ternyata KKM-nya 6 misalnya matematika, tapi peserta didik mendapatkan 4, 5, 6. Loh, Ya, mesti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di sini. Apa itu? Ternyata katanya Bapak Rahman tadi, kenapa Pak? Tidak bisa menerapkan metode dan seterusnya Pak ya gitu ya. Nah, nanti penyelesaiannya adalah diadakan pembimbingan, pendampingan oleh pengawas yang ada di sekolah itu tentang temanya adalah bagaimana menerapkan model pembelajaran yang pas di sekolah itu, di kelas itu gitu. Tidak harus dengan diklat nih Bu, Bapak. Bapak Ibu, halo. Jadi IHT aja ya bisa. solusinya In-house training ya. solusinya jangan diklat Bapak Ibu. In-house ya. Oke lah diklat, tapi In-house training. ingat Bapak Ibu, achievement itu hal yang bisa dilakukan. Apakah di SD selalu harus ada diklat setiap ada permasalahan? Kan tidak. Halo Bapak Ibu? Ya. Betul kan? Ya, betul. Siapa kira-kira Betul. yang berperan Bapak Ibu? Yang paling urgent. Siapa yang berperan? Panjenengan Bapak Ibu. Panjenengan mengadakan FGD, Focus Group Discussion, untuk permasalahan yang ada di guru-guru dengan didampingi oleh pengawas sekolah. Itu hal yang sangat bijak di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu. Halo Bapak Ibu? Ngaten nggih? Gitu. Iya. Ya, jadi yang pertama kali yang panjenengan revisi adalah sesuatu yang sifatnya opini difaktakan. Dengan apa? Dengan angka, Pak. Dengan angka dan persentase. Setiap orang nanti yang melihat laporan panjenengan dengan adanya jumlah guru, persentase, kekurangan itu pasti mereka akan acungi jempol ke panjenengan. Berarti panjenengan benar-benar sudah meneliti, memetakan sebuah kekuatan dan kelemahan di sekolah itu. Ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Jangan memberikan beban loh Pak ya, jangan menjadikan beban. Tugas panjenengan sudah dikirim, oke, aman panjenengan, sambil lalu direvisi Bu. Begitu sudah direvisi, oke, berlima. Kalau bisa berlima kumpul loh Pak, lebih enak itu. Ya, memang Pak, permasalahan sekolah satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi implementasi dalam laporan yang menggunakan smart tadi pasti nanti akan bagus Pak, masing-masing. Begitu nggih? Mohon dicermati dulu nggih. Ada yang mungkin masih menjadi ganjalan, Bu Dasti mungkin? Monggo. Atau Untuk yang lain? sementara udah Pak, ada pencerahan Pak. Terima kasih Bisa Pak. dipahami nggih, bisa dipahami nggih Bu. Ya, nggih. nanti. Mohon maaf bukan Pak sekali. Catur menggurui bukan, Ya, sudah. karena ini adalah pengalaman evaluasi tahun yang lalu Bapak itu. Semua hampir Ya, 85% cawas itu menggunakan opini, Pak. Jadi guru tidak Ya, bisa, Pak. siswa rendah. Lu rendahnya itu di mana dia? Kan gitu. Kan begitu nih Bu. Ya, banyak siswa yang nggak Iya, masuk. betul. Lu masuk di mana itu? Sangat setuju Pak.
Lah, Sangat setuju Pak, sangat Oke. setuju, betul. Ada yang Setuju. lucu begini. Ini Banyak siswa yang terlambat dulu, banyaknya itu berapa? Itulah gitu ya. Lah kalau misalnya hanya 10 orang ya 10 orang, yang banyaknya 8 itu ya mungkin masih mending gitu. Banyaknya itu di mana kan gitu. Jadi ya, ya. mohon panjenengan nanti tetap Bu ditulis saja Bu di atasnya, walaupun itu tambahan. Di dalam menginput data kekuatan dan kelemahan di sekolah, kami menggunakan strategi SMART, spesifik, pembelajaran, measurable, dapat diukur. Dari mana ukurannya? Jumlah guru. 7 guru rendah kan gitu Pak Yati ya, 7 guru ya, Iya, kemudian prosentase dan seterusnya, itu measurable ya itu. Apalagi Pak, reliable, itu ada hubungannya Pak, berhubungan dengan apa? Dengan pembelajaran, pasti metode, pasti penilaian, pasti hasil anak, pasti apalagi Pak ya, keaktifan anak dalam Iya, kelas kan begitu iya, ya, iya, reliable itu. Kemudian achievement itu dapat dilakukan. Jangan memberikan solusi yang tidak bisa dilakukan di sekolah itu, Bapak Ibu Bu. Contoh, selalu permasalahan IHT. Apakah IHT nggak memerlukan biaya, Bapak Ibu? Halo? Iya. Iya. Panjenengan nggak usah gitu. Justru nanti yang pakai IHT panjenengan tanya, kalau segala sesuatu menggunakan IHT, satu, kapan itu dilaksanakan? Nomor 2, biaya dari mana? Ingat loh Bapak Ibu, IHT itu harus mendatangkan narasumber loh. Itu berapa? Mohon maaf, bukan apa. Kalau di SD kan sudah panjenengan sudah paham betul. Ya, yang paling bagus, yang paling bijak adalah segala permasalahan yang muncul menggunakan teknik FGD, Pak. Focus Group Discussion. Siapa yang memimpin? Panjenengan. Panjenengan memberikan itu. Apa permasalahannya Bapak Ibu? Bagaimana kalau saya mempunyai solusi seperti ini mungkin cocok? Nah, kan gitu Bapak Ibu. Itu lebih tepat itu, Bu. Tidak memerlukan biaya banyak, tupoksi panjenengan diterapkan di sekolah itu. Hasilnya Bapak Ibu guru dapat memperbaiki proses yang kelemahan tadi. Kan begitu. Oke? Halo Bapak Ibu, Iya. Nanti kalau ada kelompok lain yang menggunakan IHT, tanya jenengan Pak, panjenengannya tanya pertama kali. Kalau segala sesuatunya pakai IHT, uang dari mana? Kan gampang. Biasanya begini Bu, workshop kan benar, workshop IHT kan begitu Ibu ya. Dari mana uangnya Bapak Ibu? Ingat loh Bapak Ibu ya, kalau IHT workshop itu memerlukan biaya kos yang banyak gitu. Atau begini. Pada saat ada hal-hal yang masalah pembelajaran, solusi panjenengan adalah mengaktifkan kinerja KKG. Itu bagus Bu, karena KKG ada dana tersendiri KKG, sehingga KKG itu ada fungsinya. Apa itu? Ya untuk memperbaiki proses pembelajaran Bapak Ibu. Panjenengan nanti sebagai narasumbernya. Yusuf bagus itu. Kalau orang Jawa Timur ngomong tepak itu Pak, itu tepak itu Pak. Begitu gitu. Bisa dipahami nggih? Wis monggo. Saya nggak terlalu banyak dulu. Dari panjenengan sekarang, monggo ya. Kira-kira ada pencerahan Bapak Ibu sudah hari ini? Sudah ada pencerahan Bapak? Sangat Pak Rahman bagaimana kira-kira Pak Rahman? Sangat. Halo, unmute Pak. Itu. Unmute Pancon. Pak Rahman. Unmute Pancon. Iya, suaranya belum masuk. Benar. Oke, ya baik. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Haji Catur pada malam ini, yang pertama memang sangat mencerahkan dengan asumsi ini rasional. Yang kedua, saya coba memperbaiki redaksi dari tugas 02, 01 ya 02 ya, 02 khususnya baru 02 ya. 02 yang nanti insya Allah malam ini juga akan saya kirim ke Bapak Jafri untuk direvisi dan dikoreksi. Kemudian hal yang ketika tadi Bapak sampaikan persoalan bagaimana sebaiknya kelompok kami itu harus kumpul dulu, berbicara dulu, mendiskusikan dulu kaitannya dengan masalah yang sebelum disampaikan kepada tim panitia kaitannya dengan tugas ini, itu harus kumpul dulu sebaiknya saran Bapak, himbauan Bapak kan begitu. Hanya di masalah redaksi Pak, apakah boleh di dalam redaksi kaitannya dengan teks bacaan ini di antara kami sama misalnya, apakah ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai atau sebenarnya harus berbeda dari teks? Saya khawatir
Terputus Bapak? Halo? Sinyal dari mana ini? Aduh, terputus sih. Ya apa ini? Oh iya bener. Aduh. Yang dianggap itu Nah, ya. Pak Haji. Gini, Tanggapannya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, evaluasi tahun yang lalu, kalau sudah dikelompokkan Bapak Ibu, untuk redaksi seperti yang dikatakan Pak Rahman, sama boleh. Tetapi permasalahan, kekuatan dan permasalahan kekurangannya di setiap sekolah panjenengan pasti berbeda. Ya. Sekali lagi saya ulang, untuk konsideran awal dan seterusnya, monggo, sama tidak masalah. Tetapi kalau sudah menginjak kepada, halo, bisa didengar suara saya? Bisa. Ya. Kalau Bisa, sudah ya. masuk ke dalam input data pemetaan kelebihan dan kekurangan, pasti akan berbeda. Justru kalau salah malah nanti menjadi bahan pertanyaan. Karena satu sekolah walaupun hanya dibatasi tembok kanan kiri, pasti kekuatan dan kelemahannya akan berbeda. Itu Pak yang akan dinilai nanti Pak. Oke? Yakinkan tidak ada permasalahan di pekerjaan panjenengan. Bagi Pak Catur hanya satu kuncinya, bermasalah jika tidak mengumpulkan tugas, itu saja. Oke Bapak Ibu? Halo? Ya. Ya. Oke, itu. Tapi dengan kata lain Pak ya, walaupun kita mengumpulkan tugas sesuai dengan nawaitu kita dari awal, kita harus lebih bagus dari kelompok yang lain. Oke? Begitu, setuju nggih? Nggih. Betul. Damai dalam proses tadi itu Pak. Ya. Damai dalam proses. Loh kok bisa begitu? Damai di konsideran. Dalam prosesnya akan berlainan, tapi tetap damai Pak. Itu tagarnya Pak Catur itu. Tagar kelompok 6 itu. Damai dalam proses. Setuju nggih? Setuju nggih? Iya. Gitu. Mis monggo Bapak Ibu. Cuma ya itu Bapak Ibu. Oke lah, kalau sesuatu saat misalnya menggunakan workshop satu kali nggak masalah. Tapi itu hindari Bapak, hindari. Karena workshop itu harus ada undangan, harus melibatkan kelompok lain yang masuk ke sekolah kita. IHT itu pun juga demikian. Tetapi kalau FGD menggunakan tim kecil, kita sebagai narasumbernya atau sebagai fasilitatornya itu yang paling bagus Bapak. Ya, dengan alasan kenapa kok FGD? Untuk mengurangi kos Pak. Tetapi tujuan terakhir tercapai gitu. Nggih? Gitu. Saya yakin panjenengan sudah menjadi pengawas masih bisa begitu. Apalagi kira-kira monggo diakhiri sampai jam berapa kira-kira Pak? Ini kalau ngomong nggak gayang ini nggak terasa gitu Pak, gitu. Ini hampir jam 9. Gitu. Monggo. Jadi nanti gini Bapak ya, saya mohon diberi tahu jadwalnya. Pak ini tanggal 5 misalnya, saya mau mengumpulkan tugas. Bagaimana kalau kita zoom dulu dengan materinya? Monggo Bu, lebih enak begitu. Nggih, begitu nggih. Nah, nanti dari panjenengan misalnya Pak saya jadi hostnya, Pak Catur jadi pesertanya nggak masalah Bu, monggo bebas. Tidak harus dari saya loh nggih. Karena ini pertama kali mungkin saya awali. Selanjutnya monggo. Dan nanti malam ini juga akan saya laporkan kegiatan saya kepada Bu Ida di Majalengka nggih. Hebat Bapak Ibu. Nggih. Monggo sampai puas nggih Bu, jangan sampai ada hal-hal yang memendam itu. Bu Heni mana ya Bu Heni ya? Halo Bu Heni. Lah Bu Heni gak kelihatan terus ini. Untung tadi tak foto aja orang. Bu Heni, halo. Pak Muhiban gimana Bapak? Posisinya di gunung Pak. Oh, Bu Heni di gunung ya? Mohon maaf ini suaranya agak luplep Pak. Oh gitu. Di gunung Pak ya? Ada gunung juga ya enggak Pak? sih kalau gunung banget Mas, Ya cuma Allah. ini suaranya kadang-kadang Ya Allah, luplep, ya Rabbi. nggak terlalu fokus. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana ya Pak ya. Banyak Itu. Biar saya tahu nanti dalamnya penjenengan masing-masing gitu. Nggih. Monggo Pak Muhiban bagaimana? Monggo bebas Bapak Ibu nggih. Jangan ada jarak Bu nggih dengan mentor gitu. Sama kok saya sama dengan panjenengan sama. Ya sama dulu waktu saya pertama kali tahun 2003. Saya dulu boleh Pak sedikit Pak? Monggo. Bu Heni ya? Nah, iya. Ini Pak tadi kan disebutkan ya menggunakan metode SMART ya. Kalau saya sendiri mengambil data itu benar-benar real dari raport mutu gitu. Boleh. Jadi dari raport mutu itu mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan itu dianalisis satu persatu dari seluruh standar Pak. Jadi 8 standar. Yeah. Jadi kan kita lihat nanti per misalnya standar
standar kompetensi lulusan misalnya kan berapa skornya. Nah, di situ sudah memenuhi kan ada tanda tuh di raport mutu itu, ada tanda biru, merah dan lain sebagainya gitu ya. Ada bintang-bintang itu. Nah, dari situ saya acuannya dari raport mutu itu gitu, dan ternyata salah satu yang terkait dengan pembelajaran itu ada poin yang membuat saya tercengang gitu, yaitu evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas yang rata-rata ini di beberapa sekolah saya lihat di raport mutunya itu memang kurang memenuhi standar, Pak. Malah cenderung sekitar skornya itu sekitar 4 atau berapa gitu ya. Jadi ya menurut saya aneh gitu, dan ketika dilihat di lapangan itu ternyata memang kepala sekolah ini jarang sekali melakukan supervisi di lapangan, terutama supervisi akademik gitu, Pak. Jadi kalau misalnya guru-guru itu di lapangan itu ketika disupervisi sama kepala sekolah mungkin agak takut biasanya gitu. Ya, betul. Mungkin itu Pak. Jadi saya membandingkannya dari raport mutu karena itu penelitian kan dari yang tidak langsung, kalau langsungnya mungkin belum saya tambahkan gitu. Jadi saya urutkan dulu kekuatannya apa, dilihat dari skornya berapa, kemudian kelemahannya juga dilihat dari apa yang lemahnya ini yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi standar nasional pendidikan gitu Pak. Kalau saya pribadi membuat tugasnya seperti itu Pak. Jadi datanya itu real, benar-benar ada di lapangan, dan acuan saya adalah raport mutu yang sesuai dengan yang memenuhi standar atau tidak gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik, boleh Bu Eni. Memang untuk sumber data itu kan bermacam-macam Ibu nggih. Ada yang menggunakan database, ada yang menggunakan direct observation, ya observasi langsung. Tapi bagi Pak Catur, ya, boleh inilah Bapak Ibu. Ya sama kelihatan ya. Dinamika. Baik. Aduh ya wis. Tapi ini asiknya seperti ini Bu itu. Asiknya tahu-tahu hilang orangnya gitu. Punya ilmu menghilang. Ibu Bapak, saya kembali lagi kepada Bu Heni yang hebat tadi. Bapak Ibu, panjenengan untuk menginput data dari manapun monggo. Dari database monggo. Dapodik monggo. Dari PMP monggo. Dari observasi langsung monggo. Namun bagi Pak Catur, sebaiknya data-data tadi dikombin Bapak Ibu. Ya, dikombin. Kadang-kadang kalau kita menggunakan raport mutu, itu banyak data bias Bapak Ibu. Karena raport mutu itu diisi kadang-kadang hanya 1 orang, 2 orang dengan berbagai ekspektasi dimasukkan begitu. Tapi yang penting adalah realnya Bapak Ibu. Realnya panjenengan masuk. Pada saat lihat raport mutu, kemudian dilihat di situ ada negatifnya, ada kekurangannya, kemudian langsung observasi. Apa betul itu? Nah, gitu. Saya setuju dengan beliaunya Bu Eni, raport mutu, karena itu adalah data yang sudah otentik. Tetapi Bapak Ibu, biasanya pengisian data mutu itu adalah banyak biasnya. Banyak biasnya. Seperti akreditasi itu Bu, yang dulu itu. Akreditasinya ternyata pada saat dicek ke dalam banyak hal-hal yang kekurangan gitu. Tapi tidak apa-apa Bu, bagus itu. Semakin banyak data-data sebagai rujukan. Halo? Saya juga inginnya dikombin Pak. Ya. Jadi nanti ada dikombin gitu antara raport mutu dengan di lapangan, nanti dikombinasi gitu. Betul, sehingga nanti panjenengan panjenengan bisa menentukan angka prosentase atau angka jumlahnya sesuai temuan nyata Bapak Ibu nggih. Begitu nggih. Kalau yang di raport mutu itu kan hanya nilai 1 sampai 4 kan gitu ya. Gitu. Jadi panjenengan nilai itu nanti akan kita tampilkan monggo. Jadi tadi gitu, Pak. Betul Bapak Ibu, betul. Jadi semakin bagus itu. Nanti raport mutu yang bagus itu pun juga sebagai kekuatan Bapak Ibu. Jadi raport mutu sekolah ini menghasilkan sudah misalnya di levelnya level 4 misalnya kita menuju SNP kan begitu nggih. Kan gitu. Monggo enggak masalah itu. Nah, tetapi kekurangan pun itu harus juga diperhatikan, karena di sini tugas panjenengan adalah bagaimana kekuatan di lembaga itu dikembangkan dan bagaimana kekurangan itu diberikan solusi untuk jalan keluarnya. Kan begitu nggih. Itu. Nggih, ngaten nggih, Ibu nggih. Halo, Bu Eni. Ya, itu nggih. Ya, Pak, iya. Ya, alhamdulillah ini sebetulnya sudah panjenengan itu sudah profesional, itu enggak usah dibimbing lebih bisa panjenengan itu. Karena the experience is the best teacher, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu. Kalau hanya teori textbook tuh sulit Bapak Ibu, nggih kan gitu. Jadi panjenengan sebetulnya melihat sekolah itu enggak usah dilihat database-nya. Panjenengan masuk aja sudah tahu, sekolah ini pasti bagus. Sekolah ini kurang bagus, pasti itu feelingnya seorang pengawas kan begitu Pak Ibu. Kan gitu.
Saya punya 25 Betul lembaga banget, Pak, binaan. itu. Saya punya 25 lembaga binaan, Ibu Bapak. Dan saya bisa memetakan sekolah yang top, sekolah yang middle, dan sekolah yang lower gitu. Sehingga sekolah yang middle lower itu saya suruh untuk istilahnya berstudi banding begitu di tempat-tempat sekolah yang sudah saya tunjuk sebagai rujukan kan gitu. Ngaten nggih Bu nggih gitu. Saya senang sekali dengan teman-teman rekan-rekan yang sudah dari SD ini, paling senang saya Bapak Ibu. Karena kalau pas komunikasi itu gayeng sekali gitu. Mungkin begitu ya Bu untuk hari ini ya. Ada lagi mungkin yang masih punya ganjalan? Iya. Nggih. Baik. Gina, gimana Cukup, mungkin? Pak. Monggo kalau Cukup, ada Pak, yang mungkin. cukup nggih ya. Oke. Ya, cukup. Paham, Bapak Pak, Ibu, insya Allah paham. seperti panjenengan kalau nanti membina sebuah sekolah, seperti juga guru pada saat mengajar, juga pada saat kepala sekolah memberikan sebuah pembinaan, pada akhirnya harus ada review Bapak Ibu. Jadi review hari ini Pak Catur, bahwasannya pertama tugas pengawas itu adalah tugas yang mulia dan berat Bapak Ibu. Makanya tetap kita amanah dan istiqomah untuk menjalani itu, karena sudah menjadi nawaitu kita, menjadi sawah ladang kita begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama syukuri nikmat sekecil apapun, nanti Allah akan membalas nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Yang berikutnya, Betul. menjadi pengawas adalah tugas yang mulia, saya katakan tadi, karena kita bisa di mana-mana. Ya, bisa di mana-mana dan kita berguna di mana-mana. Itulah tugas pengawas yang sangat membanggakan bagi kita Bapak Ibu. Memang ada istilah begini, kalau ingin kaya jangan jadi pengawas. Tapi kalau ingin kaya Betul. pahala, jadilah pengawas. Gitu. Loh bener itu, bukan saya menggurui loh ya. Menggurui loh, bener itu. Kalau ingin jadi kaya jadilah juragan gitu kan ya. Itu. Ya, kalau ingin kaya janganlah juragan. Jadi pengusaha ya Pak kalau itu ingin kaya. itu dia. Ada yang bertanya, "Loh Pak, itu ada Pak pengawas yang kaya?" Loh itu warisannya orang tua gitu kan. Oke, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam menginput data pemetaan lembaga sekolah dimanapun, apakah itu DTK, SD, SMP, SMA, SMK, Bapak Ibu harus selalu menggunakan data konkret. Di mana data konkret itu diperoleh, bisa menggunakan database, juga bisa menggunakan direct observation tadi, pengamatan langsung. Dan pengamatan langsung harus menggunakan hal yang bisa diukur, nggih Bapak Ibu. Loh mengapa toh Pak kok selalu diukur? Kalau sesuatu yang bisa diukur, maka nanti pemecahan masalah pun juga bisa diukur Bapak Ibu. Karena keberhasilan dari sebuah permasalahan itu, kalau permasalahan yang diberi solusi tadi akan menghasilkan sebuah tujuan yang lebih bagus dari semula gitu. Nggih, ngaten. Jadi menggunakan persentase boleh, menggunakan angka boleh. Kemudian fokus kepada pembelajaran. Karena memang tugas kita adalah pembelajaran. Satu pembelajaran memang mengefek ke yang lain, tetapi fokusnya ke pembelajaran. Mengapa nilainya rendah? Mengapa tidak bisa tercapai SKL-nya? Mengapa dan seterusnya? Ternyata dari proses pembelajaran yang ada di kelas. Begitu nggih Bapak Ibu. Nggih, cukup nggih? Nanti setelah ini Cukup Pak. Pak Catur akan mengirimkan link absen nggih Bu, Bapak. Monggo diisi menggunakan HP-nya masing-masing. Panjangan tulis nanti 2 kali. Tanggal hari ini dengan tanggal berapa Bu Dasti? Pertama kali panjenengan WA saya itu Bu Dasti. Ya, kemarinnya aja. Ya, Nanti lihat deh. pokoknya anggap ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya nggih. Sekarang ini untuk fokus materi, yang kemarin itu anggap untuk sebagai persiapan nggih. Perkenalan. Nggih, persiapan perkenalan. Persiapan perkenalan ya Pak. Betul. Ya. Nanti saya ngirim, panjenengan isi menggunakan tanda tangan online, dan nanti itu menjadi berkas kita. Nah, karena saya sudah bernawa itu juga, kelompok 5 harus lebih bagus dengan yang kelompok 6 harus lebih bagus dengan yang lain. Nggih. Nah, kalau menggunakan daring penuh, tadi kan saya katakan, Bu, ini daring penuh. Iya, kalau menggunakan daring penuh, dari semuanya admin harus menggunakan daring, termasuk absen. Nggih, begitu. Tadi sudah saya buatkan, mudah-mudahan sempurna. Dan saya menanyakan ini, Bu, Bapak, menanyakan kurikulum. Ya, kurikulumnya panjenengan di sekolah itu apa gitu. Ya, saya belum paham karena panjenengan di SD kan gitu ya. Karena kalau yang di SMA, SMK itu kan kurikulumnya adalah ada yang sekolah penggerak, ada yang SMKPK gitu. Tapi enggak apa-apa, Bu. Panjenengan tulis kurikulumnya nggih. Terus nama lembaganya begitu. Nanti untuk berikutnya nanti kita ulang lagi. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur yang barokah
diberi tetap Amin. semangat ya, khususnya di dalam mencerdaskan Amin. kehidupan bangsa Amin. melalui tugas panjenengan Amin. pengawas sama dengan Pak Catur. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Ya, jadi sama-sama kita Ya. saling take and give begitu Bapak Ibu. Pengalaman panjenengan berikan kepada saya, hasil dari pengalaman saya berikan panjenengan begitu. Sehingga kerjasama kita menjadi kerjasama yang utuh. Dan tugas panjenengan menjadi tugas yang sempurna nanti, yang lebih baik dari kelompok lain. Itu keinginan saya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang sopan. Kita bertemu lagi di kemudian hari dengan situasi yang lebih bergairah, lebih semangat, dan kita tetap semangat dan kita menjadi pengawas-pengawas yang profesional. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai dalam proses. Damai dalam proses. Damai dalam proses istiqomah. Ya, tak langsung